ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ustaz, ustazah, para ayah dan bunda sekalian yang pada pagi hari ini alhamdulillah memenuhi undangan kami dari Baitul Hufaz untuk bersama-sama mengkaji bagaimana kita mendekat dan semakin merapat kepada keberkahan sholawat, semakin kenal dan semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita berdoa semoga pertemuan ini mendapatkan ridho Allah dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita meyakini bahwa dengan kita semakin mencintai baginda Rasulullah, berarti Allah juga akan semakin mencintai kita. Yang memiliki masalah akan dimudahkan solusinya. Yang memiliki banyak cobaan akan diuraikan segala cobaannya. Dan yang keluarganya berintrik atau berproblem, insya Allah dengan kita semakin mendekat kepada baginda Nabi, Allah akan berikan solusi sehingga keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi karena ini sekaligus momennya momen Rabiul Awal, ya, kita ingin menggunakan momen yang spesial ini untuk semakin mengenalkan diri kita kepada baginda Rasulullah. Bulan ini sering digunakan untuk momen acara Maulid Nabi. Dan memang Maulid Nabi ini kalau kita runut dalam sejarah ya, di zaman Nabi kan nggak ada Maulid ya. Zaman tabi'in nggak ada, tabi'in nggak ada. Zaman Imam 4, mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu nggak ada namanya Maulid Nabi. Lah kapan dong Maulid Nabi ini mulai diadakan? Dalam satu referensi dikatakan bahwa yang pertama kali mengadakan acara semacam Maulid Nabi itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kenal ya Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah seorang panglima yang berhasil mengalahkan tentara salib setelah beratus-ratus tahun gitu ya, terjadi perang dengan pasukan salib untuk apa? Untuk merebut kembali Masjidil Aqsa. Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini hidup di masa Jenderal Salahuddin ini hidup di masa Kesultanan Muzaffar Al-Muzaffar di Mesir. Lah, kenapa kok beliau mengadakan Maulid Nabi? Karena ternyata momen Maulid Nabi itu tujuannya untuk membangkitkan ruh jihad di antara para tentara-tentara kaum muslimin. Dan betul, akhirnya semakin mereka mengenal Nabi, semakin mereka mengenal perjuangan baginda Rasulullah, mereka termotivasi untuk betul-betul mengorbankan diri dalam rangka mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Para mujahid itu kemudian keluar seperti singa-singa yang ganas, kemudian menaklukkan pasukan salib dan berhasil menguasai kembali Masjidil Aqsa. Nah, makanya sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, yang ikut bisa sesat. Nah, jadi kalau membahas masalah bid'ah-bid'ah begini, kita memerlukan satu majelis khusus yang tapi intinya kami ingin menyampaikan kalaulah ini bid'ah, maka kita mengatakan seperti yang dikatakan Sayyidina Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Kalau ini memang dikatakan bid'ah, maka inilah sebaik-baik bid'ah. Ya, tapi tentu secara umum Maulid Nabi itu adalah hal yang tidak menyalahi syariat. Itu hanya sekedar kita memanfaatkan momen, sementara di dalamnya adalah
kita menceritakan perjuangan Nabi, kita membaca Al-Quran, kita membaca sholawat, maka hal itu adalah diperkenankan dalam syariat. Adapun kalau maulid Nabi kemudian isinya ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, begadang sehingga tengah malam, besok malah tidak bisa bangun subuh lah. Yang disalahkan bukan maulidnya, tapi teknis pelaksanaannya, acaranya itulah yang harus kita perbaiki. Tapi adapun melaksanakan acara maulid semacam hari ini, katakanlah ini maulid nabinya Baitul Hufaz gitu ya. Kita dengan ini semakin kenal dengan Nabi, semakin cinta kepada beliau. Di tengah masyarakat dunia hari ini banyak yang melihat seorang Nabi Muhammad itu sebagai sosok yang ekstrim, hipersek, apalagi macam-macam disematkan kepada Nabi. Kalau kita kemudian mendiamkan itu, kita sendiri apalagi kok tidak mengenal Nabi, bisa jadi malah kita juga ikut-ikutan nanti dengan apa yang mereka katakan. Beberapa hari ini kita lagi ramai ini di seluruh dunia. Karena ada kasus di Perancis. Poster Nabi ditempel besar-besar di gedung pemerintahan Perancis dengan gambar yang sangat tidak layak. Mereka membuat kartun, mereka katakan inilah nabinya umat Islam, inilah Muhammad, nabinya orang Arab. Dan itu adalah penghinaan yang luar biasa kepada baginda Nabi kita. Menghina Nabi berarti adalah menghina syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di momen ini harapannya ayah dan bunda kita semuanya membuka hati, kita mari bersama-sama mengenal sosok mulia baginda Nabi. Lalu kemudian setelah itu bagaimana caranya nanti kita juga bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Nah, salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Keutamaannya apa? Lah itu yang akan kita bahas insya Allah di kesempatan kali ini. Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf ini si kecil ikut nimbrung, diambil. Baik, kita akan mulai agar cinta kita kepada Nabi betul-betul asli, tidak basa-basi. Kita harus tahu juga bahwa ternyata Nabi itu cintanya kepada kita luar biasa. Ayah dan bunda, ada dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Baginda Nabi pernah mengatakan begini, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata beliau, aku sangat rindu bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Di saat itu para sahabat heran, kenapa ya Rasulullah Anda masih rindu kepada kami? Alasna ikhwanakum, bukankah kami juga saudara-saudara Anda? Kami kemanapun Anda melangkah kami ikut. Kemanapun Anda pergi kami menyertai. Kok masih kangen saja sih? Di saat itulah Nabi menjawab apa? Antum ashabi. Diputar. Kalian itu adalah sahabatku. Wa amma ikhwanuna humul ladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudaraku yang aku rindukan itu mereka belum hadir saat ini, belum hidup saat ini. Mereka belum ada di tengah-tengah kita. Berarti apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sepeninggal beliau. Orang yang mencintai Rasulullah walaupun belum pernah bertatap muka dengan beliau. Nah, insya Allah semoga kita masuk di sini ya. Para ikhwannya Rasulullah kita insya Allah. Ya. Apa kata Nabi? Ana faratuhum 'alal haud. Aku akan menanti mereka nanti di telaga. Di telaga itu adalah menjadi tempat di mana umatnya baginda Muhammad nanti berkumpul semua. Di saat banyak orang kehausan, kepanasan, panik, takut, tapi umatnya Nabi Muhammad nanti berkumpul di sekitar telaga. Untuk apa? Diberikan minum dari air telaga itu. Jumlah cangkirnya, kata baginda Nabi, sejumlah bintang di langit. Artinya apa? Sangat banyak sekali jumlah cangkirnya. Insya Allah semua umat Nabi Muhammad itu akan mendapatkan cangkir dari telaga itu. Man syariba minhu syurbatan lan yawma'a ba'da dzalika abada.
siapa di antara umat Nabi Muhammad nanti minum dari telaga itu walaupun satu tegukan saja, maka itu cukup untuk menghilangkan semua dahaga, selama-lamanya tidak akan pernah merasakan haus lagi. Nah, ini khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad saja. Makanya kira-kira kita mau tidak, pingin tidak, rindu tidak untuk bersama Nabi nanti berkumpul di telaga itu. Dan betapa indahnya kalau nanti di antara kita ada yang dipanggil secara khusus, tidak antri ngambil cangkir, tapi oleh Nabi dipanggil untuk disuapi dengan tangan beliau yang mulia. Ini adalah puncak kebahagiaan ketika nanti kita bisa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Dan saking sayangnya Nabi kepada kita, Nabi bersabar. Beliau itu kata baginda dalam satu hadis bahwa setiap Nabi itu diberikan oleh Allah doa pusaka, dakwatun mustajabah, yang kalau dipakai oleh Nabi pasti doa itu akan langsung diijabah sama Allah seketika. Misalnya pernah digunakan oleh Nabi Nuh, ya Allah, apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang kafir, ya Allah. Maka langsung turun hujan dari langit, memancar air dari bumi, banjir bandang 40 hari 40 malam, tidak bersisa satupun orang kafir, yang selamat hanya orang-orang mukmin yang mau naik di atas kapalnya Nabi Nuh. Semua nabi diberikan Allah doa semacam itu, dan semua nabi sudah menggunakannya saat di dunia, kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa pusaka yang aku miliki itu aku simpan, akan aku pakai nanti di hari kiamat dalam rangka memberikan syafaat pertolongan untuk umatku. Fahyana ilatun insyaallah man mata min ummati lam yusyrik billahi syai'a. Syafaatku ini nanti akan mengena kepada seluruh umatku asalkan mereka dalam kondisi matinya dalam kondisi beriman, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun juga. Maka kemurnian akidah menentukan dapat atau tidak nanti kita syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari itu hanya satu-satunya manusia yang ingat kepada kita, itu hanya Rasulullah saja. Semua nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Isa itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Semua nabi, bahkan Nabi Isa pun tidak kuasa untuk menolong ibunya sendiri. Orang tua kita pun sudah tidak ingat dengan kita. Anak-anak yang kita sayangi hari ini, kita belai-belai, kita rela memberikan apapun untuk mereka. Di hari kiamat pun mereka sudah tidak ingat lagi dengan kita. Dan kita pun tidak akan ingat dengan mereka. Jadi hari itu betul-betul dzalika yaumun asir, hari yang berat sekali. Setiap orang hanya memikirkan nafsi. Hanya memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri. Masya Allah, luar biasa. Kengerian hari kiamat itu. Dan ternyata hanya satu orang saja yang masih ingat dengan kita. Ayah kita lupa dengan kita. Ibunda kita lupa dengan kita. Anak-anak kita lupa dengan kita. Sahabat kita pun lupa dengan kita. Pasangan kita lupa dengan kita. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan kita semua. Beliau menanti-nanti kita semua. Ketika semua Nabi angkat tangan, justru Nabi melambai-lambaikan tangannya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melambai-lambaikan tangannya untuk kita umatnya. Beliau mengatakan apa? Wahai umatku, silahkan yang ingin mendapat syafaat, segera mendekat. Yang ingin mendapatkan selamat, silahkan merapat. Semua kita berkumpul nanti kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, bersujud dengan sujud yang sangat lama sekali. Allah ilhamkan Nabi memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah
beliau ucapkan di dunia. Sekian lama baginda Nabi bersujud, sampai Allah sendiri tidak tega melihat kekasihnya bersujud sekian lama. Apa kata Allah selanjutnya? Hai Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushaffa. Hai Muhammad, sudah wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta apapun kamu hari ini aku berikan. Berikan syafaatmu kepada siapapun yang kamu pilih, akan aku izinkan, kata Allah. Baginda Nabi kemudian mengangkat wajahnya. Beliau berdoa kepada Allah, ternyata Nabi tidak berdoa untuk dirinya. Nabi tidak memintakan selamat untuk putra-putrinya. Nabi tidak memintakan kemuliaan untuk cucu dan keluarga besarnya. Nabi mengucapkan kalimat yang luar biasa menunjukkan sayangnya kepada kita. Ya Allah, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Aku tidak minta apa-apa ya Allah, yang aku minta ya Allah umatku. Selamatkan mereka. Umatku ya Allah, muliakan mereka. Umatku ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga. Ini baginda Rasulullah, ayah dan bunda sekalian. Orang yang paling cinta kepada kita, yang sangat sayang kepada kita semua. Maka sungguh kita tidak rela tiba-tiba orang yang sangat mulia, yang sangat sayang kepada kita ini tiba-tiba digambar karikaturnya. Seakan-akan beliau orang yang sangat bengis, orang yang ekstremis, membawa bom kemana-mana, haus darah, dan lain sebagainya. Kita betul-betul tidak rela dengan ini semua. Makanya, dengan kita semakin mengenal, maka kita akan semakin cinta. Kalau kita sudah cinta, maka kita akan rela berkorban untuknya. Ya. Maka mari kita ingin melihat kira-kira setelah cinta Nabi yang luar biasa begini, bagaimana cara kita untuk membalas dan merespon cinta Nabi ini, agar cinta beliau tidak bertepuk sebelah tangan, agar kerinduan beliau tidak hanya satu arah, tapi perlu respon dan perlu kita sambut dengan cinta yang tidak kalah kuatnya. Baik, kita akan lihat dulu sekarang. Di zaman baginda Nabi dulu, ternyata yang cinta sama Nabi bukan hanya kita. Yang cinta sama Nabi bukan hanya para sahabat. Yang rindu kepada Rasulullah bukan hanya manusia. Tapi ternyata ada pohon kurma, batang kurma. Ada kisah batang kurma. Jadi Nabi dulu itu ketika masuk ke kota Madinah, membuat masjid. Beliau dibuatkan tempat bersandar ketika menyampaikan ceramah, tausiah, atau membacakan ayat yang baru turun dari malaikat Jibril. Nabi berdiri bersandar kepada batang kurma. Para sahabat lama-kelamaan memperhatikan, kasihan betul Rasulullah memberikan ilmu kepada kita, tapi beliau hanya bisa bersandar di batang kurma yang sengaja kita taruh di sana. Ayo kita buatin yang lebih layak. Kita buatkan mimbar buat baginda Nabi. Kemudian dibuatlah mimbar untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mimbar itu hari pertama ditaruh, baginda Nabi hendak naik ke atas mimbar untuk menyampaikan nasihatnya kepada kaum muslimin dan para sahabat di sana. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara tangisan yang sangat menyayat hati, seperti suara bayi yang sedang rindu menangis kepada ibunya. Sahabat semua mendengar tangisan itu. Cuman tidak ada bayi di sini. Suara siapa tuh? Tiba-tiba baginda Nabi balik kanan. Beliau mendatangi batang kurma yang biasa menjadi tempat beliau bersandar. Beliau memeluk batang kurma itu dengan kehangatan penuh kasih sayang sambil ditepuk-tepuk dan dibisikkan beberapa kalimat. Sehingga tiba-tiba suara itu hilang. Tangisan itu lenyap. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, hai para sahabat, tahu enggak kalian? Apakah kalian tahu suara apa ini barusan? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Ini barusan adalah suara tangisan batang kurma. Batang kurma yang rindu, karena biasanya aku menempelkan badanku kepadanya.
Biasanya aku dekat berdiri di sampingnya, tapi hari ini aku meninggalkannya. Aku hendak naik ke atas mimbar, dia merasa kesepian. Dia rindu untuk selalu menempel denganku. Masya Allah. Batang kurma, makhluk tidak bernyawa, tapi mukjizat Nabi. Batang kurma itu bisa menangis dengan tangisan yang menyayat hati. Tadi makanya aku peluk dia. Aku bisikkan kepadanya, wahai batang kurma, diamlah, janganlah menangis lagi. Aku janji, kalau kamu berhenti menangis, aku akan tanam nanti kamu sebagai salah satu batang kurmaku di taman surga. Barulah batang kurma itu terdiam. Apa kata Nabi selanjutnya? Kalau tadi aku tidak mendatanginya, tidak memeluknya, tidak membisikkan kata-kata itu padanya, maka si batang kurma ini akan terus menangis sampai hari kiamat. Masya Allah, batang kurma saja rindu sama Nabi. Ya. Nah, kalau sahabat tidak perlu kita pertanyakan lagi. Cinta para sahabat luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada seorang Hubaib. Hubaib. Mungkin kita hari-hari ini sering mendengar nama Hubaib. Seorang petarung dari Rusia, Asia Tengah itu ya, yang tidak pernah terkalahkan selama 29 kali pertandingan. Orang-orang non-muslim semua disikat sama Hubaib di ring UFC itu. Ternyata dulu ada sahabat namanya juga Hubaib. Namanya Hubaib bin Adi. Keberaniannya seperti Hubaib. Dalam satu perjalanan untuk pasukan yang diutus oleh Nabi, Hubaib dan kawan-kawannya itu dibunuh. Kawannya semuanya dibunuh, tinggallah Hubaib sendiri. Hubaib pun ditangkap, kemudian diarak ke tengah Sahara di kota Mekah. Kata orang-orang kafir Quraisy kepada Hubaib, wahai Hubaib, bagaimana pendapatmu kalau seandainya kami lepaskan kamu dan posisimu di atas tiang salib ini digantikan oleh Muhammad. Jadi Hubaib itu disalib, kemudian ditali dengan kencang tangan kaki dan badannya di atas salib. Sebelum kemudian dia dieksekusi, ditanya dulu, "Hai Hubaib, kira-kira kalau posisimu digantikan oleh Muhammad, kamu mau tidak? Kamu rela apa tidak?" Apa jawaban Hubaib saat itu? "Hai kalian, orang-orang Mekah, ketahuilah, kalaulah seandainya aku hari ini sedang bergembira, berbahagia, makan bersama dengan keluargaku, lalu tiba-tiba ada kabar bahwa Rasulullah kekasihku itu tertusuk duri. Cukup kabar bahwa Nabi tertusuk duri itu menghilangkan semua kebahagiaanku. Meluluh lantakkan segala kesenangan yang sedang aku miliki hari ini, yang aku alami sekarang ini. Maka jangan pernah kalian pikir bahwa aku rela untuk digantikan oleh baginda Rasulullah di tempat ini. Tertusuk duri saja Rasulullah sudah membuat aku sedih, apalagi kalau aku harus digantikan oleh beliau di sini. Tidak mungkin itu terjadi." Apa yang terjadi selanjutnya? Hubaib dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, dipotong-potong tubuhnya di atas tiang salib itu. Dimutilasi pelan-pelan. Masya Allah. Tapi Hubaib tetap tegar. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah dalam rangka membela kehormatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hubaib bin Adi. Dan masih banyak lagi kisah-kisah patriotis yang luar biasa. Makanya yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kita. Kira-kira cinta kita kepada Nabi sampai level apa sudah hari ini? Ya. Sudahkah kita mengenal beliau dengan baik? Sudahkah kita mengirimkan sholawat kepada beliau setiap saat? Sudahkah kita memberikan pengorbanan terbaik untuk menjaga kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka insya Allah di pertemuan hari ini kita ingin menjadi orang-orang yang semakin mengenal, semakin cinta, semakin sering lisan kita bersolawat kepada beliau. Ya, biarkan mereka yang menghina-hina Nabi, tapi tidak perlu kita kemudian banyak cincong. Kita perbanyak solawat kepada Nabi. Kita selalu mengirimkan doa terbaik untuk Nabi.
Bukan berarti kemudian kita diam, bukan. Ya, kita semuanya punya senjata untuk membalas penghinaan baginda Nabi itu. Dengan apa hari ini? Mari kita semua bersuara dengan medsos kita. Yang punya WA, pasang WA-nya gambar atau kaligrafi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya Facebook, buat status bahwa kita umat Nabi Muhammad tidak rela kehormatannya dicabik-cabik. Yang punya Instagram, share dan perbanyak protes tentang penghinaan kepada baginda Nabi. Sehingga dunia tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu miliar, jumlahnya banyak sekali, dan semuanya cinta kepada Nabi. Apapun partainya, apapun negaranya, apapun mazhabnya, apapun warna kulitnya. Tapi kalau sudah yang dihinakan dinista itu adalah Muhammad, maka kalau kata orang Mesir, Rasulullah khattun ahmar. Kalau sudah Rasulullah yang dicaci, kehormatan Rasulullah yang dihinakan, maka itu sudah harga mati. Kita semuanya bahkan rela memberikan nyawanya untuk apa? Untuk membela kehormatan baginda. Maka hari ini kita bersuara lewat medsos yang kita miliki. Yang kedua, apa? Kita mari semuanya memboikot produk-produk yang diproduksi oleh negara Prancis yang biasanya memakai apa misalnya produk Danone, yang biasa memakai produk Garnier, produk L'Oreal, ya. Itu produk-produk Prancis. Kita ganti dengan yang lain. Kenapa? Karena selama Presiden Macron apa popcorn namanya itu, selama dia tidak meminta maaf kepada kaum muslimin, maka berarti permusuhan itu sangatlah nyata dan kita tidak berganti sikap. Tetap kita tekan Prancis dengan segala cara. Nah, ini bukti bahwa kita mencintai Rasulullah hari ini dengan itu. Karena kenapa? Kita tidak punya kuasa. Kalau yang punya kekuasaan, punya kekuatan, sekedar memberikan statement itu adalah wujud cinta. Ya, seperti Presiden Turki dengan gagah, dengan tegas mengecam perbuatan Macron. Nah, kita berharap juga negeri kita memberikan sikap yang sama. Karena ini adalah kehormatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian juga adalah jangan pernah kita melupakan untuk selalu berkirim sholawat kepada baginda Nabi. Nah, ini pembahasan kita intinya di sini tentang sholawat ya. Kalau kita cinta, kita tidak akan pernah melupakan untuk mendoakan orang yang kita cintai. Ayah dan bunda sayang kepada anak-anak, maka setiap selesai sholat tidak pernah lupa mendoakan mereka. Kita sebagai anak selalu sayang dan cinta kepada orang tua, maka 5 kali minimal kita pasti mengirimkan doa untuk mereka. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukti cinta itu adalah dengan kita memperbanyak mengirimkan sholawat kepada beliau. Kenapa? Karena dengan semakin sering kita memperbanyak mengirimkan sholawat, itu berarti kita semakin dekat posisinya dengan baginda Nabi kelak di hari kiamat. Baik, jadi ini habit yang banyak orang menganggap biasa. Ternyata habit bersolawat ini adalah kebiasaan atau habit yang luar biasa. Ya, luar biasa dalam segala seginya. Allah akan berikan keutamaan karunia bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kami ingin membanyakan beberapa hadis terkait keutamaan solawat agar kita semakin terbiasa untuk bersolawat kepada Nabi tanpa lelah, kapanpun dan dimanapun. Ya. Yang pertama, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berkirim sholawat untukku. Kalau orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Tapi orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang paling sering membaca sholawat. Tentu kita
ingin nanti di hari kiamat berada jauh dari sisi Nabi. Kita inginnya mendekat, bahkan kalau bisa merapat. Jadi toleh kanan langsung wajah baginda yang kita lihat. Seandainya datang kepada kita seorang ulama besar, kemudian kita hadir di situ untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kita inginnya selalu di paling depan, kalau bisa ikut mengawal di kanan dan kiri. Apalagi kalau nanti yang hadir di hari kiamat itu adalah baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak ingin dan tidak rindu untuk berada di samping beliau. Makanya dengan memperbanyak sholawat itulah insya Allah nanti bukan kita yang mencari Nabi, tapi Nabi yang akan mencari kita. Kalau kita tidak bisa mencari Nabi, terlalu banyak yang memperebutkan untuk bisa berada di sisi beliau. Tapi kalau sudah Nabi yang mencari kita, siapa yang bisa menghalangi Nabi untuk mengajak kita berada di sampingnya? Dan itu salah satunya dengan apa? Memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Banyak sekali redaksi sholawat. Yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di akhir tasyahud terakhir itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling bagus. Tapi bukan berarti sholawat yang lain juga tidak boleh. Banyak sekali redaksi yang dibuat oleh para ulama tentang sholawat-sholawat ini. Ada sholawat yang paling sederhana misalnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau yang biasa dibaca oleh Habib Mungdir Al-Musawwa, kata beliau apa? Beliau itu almarhum ya, Habib Mungdir Al-Musawwa itu sering sekali didatangi oleh Nabi dalam mimpinya. Termasuk bahwa beliau diinfokan akan meninggal sebelum usia 40 tahun. Itu beliau dapatkan dari saat mimpi bertemu Nabi. Ternyata beliau punya sholawat yang selalu dibaca. Dengan redaksi begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Beliau terus baca itu kemanapun, dimanapun. Lisannya selalu membaca sholawat. Dan luar biasa. Allah berikan kemuliaan, kemudahan urusan, dan seringkali Nabi pun datang dalam mimpi beliau Al-Habib Mungdir Al-Musawwa. Itu adiknya Habib siapa? Habib yang dari Bogor, siapa namanya? Kok malah lupa. Alwi. Bukan, yang di dekat Ummul Qura itu rumahnya. Oh. Habib Nabil ya. Habib Nabil. Itu diceritakan oleh Habib Nabil bahwa sholawat adiknya dulu itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini insyaallah dengan kita memperbanyak ini di hari kiamat kita yang akan didekatkan oleh Nabi di sampingnya, dekat dengan beliau. Tidak ada makam yang lebih indah di hari kiamat kecuali apa? Berdekat-dekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Aus bin Aus bahwa Nabi mengatakan, ini terkhusus di hari Jumat ya. Apa kata baginda Nabi? Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid. Di hari Jumat Adam diciptakan dan di hari Jumat pula Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhatu wa fihi sa'iqah. Di hari Jumat nanti sangkakala pertama dan di hari Jumat pula sangkakala kedua. Fa aktsiru alayya minas sholati fihi. Kata baginda Nabi selanjutnya, maka perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat di hari Jumat. Wa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena setiap bacaan sholawat kalian itu sampai kepadaku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad balaita. Bagaimana mungkin bacaan salawat kami sampai kepada Anda? Anda kan sudah berada di liang lahat, sudah dimakan cacing tanah. Apa kata baginda Nabi? Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk melumat memakan jasad-jasad para nabi. Makanya di hari Jumat perbanyak sholawat. Dimanapun kita berada, walaupun di Bogor, mau di kotanya atau kabupatennya, atau lagi keluar kota, dimanapun di antara sisi-sisi di muka bumi ini kita mengirim sholawat, langsung itu insya Allah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu mana-mana umatnya yang selalu berkirim sholawat kepada beliau. Nabi kenal, Nabi tahu orang itu. Ya, ini dahsyatnya apa? Sholawat. Selanjutnya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang biasa dibaca oleh para khotib dalam khutbah Jumat di khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat mereka semuanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, perbanyaklah kalian juga solawat kepadanya, wasallimu taslima, dan kirimkanlah salam kepadanya dengan salam yang baik. Makanya kalau Allah perintahkan kita, biasanya Allah perintah tapi Allah tidak melakukan perintah. Misalnya solu, sholatlah, puasa. Allah memerintahkan kepada hambanya. Tapi kalau sholawat kepada Nabi, Allah perintahkan kita sholawat di waktu yang sama. Allah pun juga bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan apa? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashron. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa bersolawat kepadaku sekali saja, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sebatas itu saja misalnya, maka Allah akan membalas solawat kita itu dengan 10 kali solawat. Allah akan berikan kita keberkahan 10 kali lipat. Jadi orang yang sering solawat itu dia, kalau bahasanya Ustadz Hanan At-Taki itu, menjadi seleb sky, menjadi seleb di langit sana. Dikenal namanya oleh para penghuni langit. Kenapa? Karena Allah saja menyebut-nyebut namanya. Katanya apa? Sering dimention gitu ya kalau dalam bahasa medsosnya itu. Sering dimention namanya. Maka terkenal dia di mana? Di lingkungan para penghuni langit. Maka ayah dan bunda semuanya, kalau kita ingin disayang Allah, ingin dikenal oleh para penghuni langit, setiap doa kita kemudian segera diijabah, perbanyaklah sholawat. Sekali baca sholawat, Allah balas 10 kali. Makanya terkenal di langit itu mudah, tidak sesusah terkenal di bumi. Kalau terkenal di bumi itu kadang harus agak, ya banyak selfie-nya, banyak ini dan itu. Tapi di langit itu kalau ingin terkenal gampang, perbanyak sholawat. Maka kita menjadi seleb di lingkungan para malaikat. Mereka kenal kepada kita semua. Kalau sudah Allah cinta, malaikat cinta, maka alam semesta pun akan mencintai kita. Orang-orang soleh akan mencintai kita. Nah ini, maka bacaan sholawat itu luar biasa efeknya. Bukan Nabi yang mengambil keuntungan, bukan. Justru kitalah yang akan mendapat kebaikan dengan kita memperbanyak sholawat itu. Ya. Kemudian juga sholawat itu menjadi sebab doa-doa kita segera terkabul dengan cepat. Makanya Nabi mengatakan apa? Beliau pernah mendengar ada seorang sahabat berdoa. Tapi dalam doanya itu dia tidak membaca sholawat sama sekali. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, ajilah hadza. Ini orang doanya kok tergesa-gesa. Maka kemudian Nabi memanggilnya dan mengatakan kepada orang itu dan juga kawan-kawannya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Kalau kalian berdoa,
mulailah dengan memuji Allah. Alhamdulillah, puji dulu Allah. Wassana'i alaih, dan dengan menyanjung-nyanjung Allah. Jadi memuji, mengagungkan dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Baru kemudian summa liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu bersolawatlah kepada baginda Nabi. Solawat. Baru kalau sudah solawat, summal yad'u ba'du bima sya'a. Maka setelah itu silahkan mau doa apa aja silahkan. Tapi pastikan dulunya doa kita diawali dengan tahmid dan sholawat. Setelah itu minta apapun silahkan. Karena setelah itu doa kita akan segera mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada doa-doa yang kok rasanya belum dikabul, barangkali selama ini tidak ada sholawat di dalam doa-doa kita. Jadi doa-doa seseorang itu tergantung di langit sampai kemudian dia membaca sholawat, doanya itu akan kemudian mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholawat kepada Nabi ini dahsyat, keramat dia, bukan sembarang ucapan. Ya. Kemudian ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Ini agar kita juga nanti coba dilaksanakan ya. Kita ingin melihat seberapa dahsyatnya sholawat Nabi kalau kita baca setiap hari dalam jumlah yang banyak. Jadi Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada baginda Nabi. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, inni uktiru sholata alaik. Aku selalu memperbanyak sholawat kepada Anda, kepadamu ya Rasulullah. Fakam aja'alu laka min sholati. Kira-kira berapa saya harus mengirimkan sholawat kepada Anda. Maka Nabi menjawab, masyita, terserah kamu, wahai Ubay. Maka Ubay mengatakan, bagaimana kalau seperempat dari doaku itu isinya sholawat? Qultu ar-ruba, gimana kalau seperempat dari doaku itu adalah sholawat kepadamu? Kata Nabi, masyita, enggak apa-apa, terserah kamu. Fa'in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kamu nambah dari itu lebih baik buatmu. Maka Ubay mengatakan, an-nisfu, ya udah aku berikan setengah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan apa? Masyita fa in zitta fa huwa khairun laka. Ya enggak apa-apa segitu juga, tapi kalau kamu mau tambah lagi maka itu lebih baik lagi bagimu. Maka kemudian Ubay berkata, asfasulusain, 2/3 dari doaku ya Rasulullah isinya sholawat kepadamu. Maka Nabi kembali menjawab, masyita, terserah kamu, tidak apa-apa. Fa'in zitta fahuwa khairun laka. Kalau kamu mau nambah, itu jauh lebih baik lagi, wahai Ubay. Maka terakhir Ubay mengatakan, aja'alu laka sholati kullaha. Kalau begitu, aku jadikan semua doaku itu isinya sholawat kepadamu. Apa kata Nabi selanjutnya? Qala, Nabi bersabda, idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu maka semua keinginanmu akan Allah penuhi dan semua dosamu akan Allah ampuni. Lihat di lafal terakhir ini ya. Idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi, apapun yang dia butuhkan di dunia akan didatangkan oleh Allah, dimudahkan semuanya. Yukfa hammuka. Pengen apa? Ya Allah, sebenarnya sudah lama saya pengen punya kendaraan. Allah datangkan itu dengan cara yang tidak pernah kita perkirakan. Ya Allah, sebenarnya sudah lama saya pengen untuk bisa daftar haji. Allah mudahkan itu nanti. Dalam waktu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya Allah, sudah lama rasanya sebenarnya pengen bisa umroh. Allah datangkan itu. Jadi urusan kita itu kan secara umum terbagi dua ya. Urusan dunia dan urusan akhirat. Dan ternyata dengan sholawat itu, urusan dunia beres, urusan akhirat pun beres. Urusan dunia itu apa? Ya keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita di masa depan, itulah yang disebut dengan ham. Sementara orang yang memperbanyak sholawat, Nabi mengatakan, tukfa hammuk, semua yang engkau harapkan di masa depan Allah akan mudahkan, Allah akan cukupkan. Dan keinginan kita di hari kiamat nanti cuma satu, apa?
dosa kita diampuni. Dan ternyata dengan memperbanyak sholawat, Nabi mengatakan, wa yughfar dzambuk, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi dengan sholawat ini di dunia akan Allah penuhi, di akhirat dosa kita pun diampuni. Maka ini jangan kita meremehkan sholawat, walaupun nampaknya mudah. Tapi kalau kita kemudian memperbanyak sholawat, Allah akan berikan kepada kita pintu-pintu keberkahan, solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Coba mulai hari ini nanti dibiasakan waktu-waktu kita diisi dengan sholawat. Yang pendek saja misalnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu juga boleh. Nah, coba banyak orang yang menceritakan ya, ahli sholawat yang bisa sehari sampai 300 kali, 1000 kali. Itu memang Allah betul-betul berikan kepadanya banyak karomah, bukan mukjizat, kalau mukjizat kan untuk nabi ya, karomah. Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan doanya, Allah mudahkan semua rencana-rencana kebaikan yang sudah dia rancang. Ayah dan bunda tentu ingin anak-anaknya mudah menghafal Al-Quran. Coba mulai hari ini perbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Berharap dengan itu Allah akan berikan kebaikan untuk keluarga kita, anak-anak kita pun diberikan kemudahan menghafal, pasangan kita ditanamkan kesetiaan, diperbaiki akhlaknya dan lain sebagainya. Sholawat, ya. Ini ada satu kisah dari negeri Syam. Negeri Syam itu Syria sana. Jadi diceritakan oleh seorang qadhi, dari seorang qadhi itu hakim ya. Hakim agama yang mengurusi masalah fatwa-fatwa keumatan. Bahwa dulu diceritakan ada seorang dari negeri Syam datang berangkat ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umroh juga, kemudian ke Madinah untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Membawa ibunya, istrinya, saudari-saudarinya, ada 4 orang, perempuan semua. Ketika berada di area Masjid Nabawi itulah diceritakan itu tasnya hilang, dompetnya hilang, itu tas di dalamnya bekal semuanya. Ya kartu, kalau sekarang mungkin ya ATM, ya uang di situ semua. Tentu bingung kan, di negeri orang membawa membawa ibu, istri, anak-anak putri, saudari, semuanya berada di bawah jaminan orang ini, orang yang dikisahkan ini. Katakan namanya Fulan gitu ya. Jadi dia betul-betul stres, bingung mau gimana ini. Semua bekal hilang, padahal aku membawa 4 orang. Maka dia kemudian datang ke Raudhah. Raudhah itu di samping makam Rasulullah itu, antara makam dengan mimbar itu ada Raudhah yang karpetnya berwarna merah. Di sana dia memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Memperbanyak sholawat. Dia yakin bahwa orang yang bersolawat itu akan dimudahkan urusannya. Saking capeknya fisiknya karena muter-muter nyari tasnya itu. Dan sudah capek juga pikirannya karena kepikiran bagaimana nanti nasib 4 orang perempuan semua yang dia bawa dari negeri Syam. Dia sholawat terus hingga tertidur. Ternyata luar biasa ini, dalam tidurnya dia didatangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya di Raudhah, di samping pas makam Nabi. Dia didatangi oleh Nabi dalam mimpinya. Ya. Jadi kalau ada orang didatangi Nabi dalam mimpi, maka dipastikan itu betul-betul Nabi yang datang. Kenapa? Nabi bersabda, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqdah. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sebenarnya betul-betul dia seperti melihatku dalam alam nyata. Berarti betul-betul yang datang itu Nabi. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena setan tidak bisa menyerupaiku dalam mimpi. Yang datang Nabi. Apa kata Nabi di situ? Nabi menyampaikan salam kemudian berkata, wahai kamu Fulan, sampaikan salamku kepada Utsman. Disebut namanya. Dia yang berjaga di pintu Masjid Nabawi nomor sekian, namanya Utsman.
sampaikan kepadanya bahwa sholawatnya sehari 1000 kali itu selalu sampai kepadaku. Sampaikan kepadanya salam dariku, lalu ceritakan apa yang kamu alami dan minta kepadanya bahwa aku menyuruhnya untuk membantumu. Masya Allah, orang itu setelah bermimpi bertemu Nabi, setelah sholawat tadi di Raudhah itu langsung bangun. Betapa bahagianya dia jauh-jauh dari negeri Syam, ziarah ke makam Rasulullah, disambut oleh Nabi langsung dalam mimpinya. Padahal banyak sekali tuh orang berangkat umroh, kemudian mampir ke Masjid Nabawi, bermalam di Masjid Nabawi, berlama-lama di Raudhah, berharap disambut oleh tuan rumah baginda Nabi, minimal dalam mimpi gitu. Tapi ya nggak disambut-sambut oleh Nabi, nggak pernah mimpi ketemu Nabi selama di sana. Nah ini ternyata dia datang dari Syam, jauh jaraknya bersama keluarganya, sampai di Madinah disambut langsung oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah, tuan rumah. Dalam mimpinya itu Nabi datang, maka dia kemudian mencari pintu yang disebutkan tadi oleh Nabi. Langsung setelah sampai di pintu yang dicari itu dia bertanya, adakah di sini yang namanya Utsman? Maka ditunjukkan, itu Utsman yang itu. Kemudian dia mendekati Utsman, ada apa? Wahai Utsman, sesungguhnya aku mendapatkan pesan dari baginda Nabi bahwa beliau menyampaikan salam untukmu. Semua sholawatmu yang setiap hari itu 1000 kali sampai kepada beliau. Lalu beliau minta agar engkau membantuku karena aku kehilangan semua bekal dan aku membawa keluargaku ke sini perempuan semua. Apa kata Utsman? Ini perkara seperti ini tidak layak diceritakan di sini. Ayo ke kantor. Dibawa ke kantor. Sampai di kantornya Utsman minta, coba ceritakan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu sampaikan tadi, ceritakan kronologinya. Orang ini kembali bercerita, wahai Utsman, Nabi menyampaikan salam kepadamu. Dan beliau berpesan agar engkau membantuku karena aku kehilangan bekal begini bla 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 bla. Kata Utsman, ayo kita cerita di mobil aja, ke mobil gitu. Sekalian berangkat ke rumahku. Sampai di mobil, apa kata Utsman? Coba sekarang ceritakan lagi. Apa yang tadi kamu dapatkan dalam mimpimu dari baginda Nabi. Orang itu kembali cerita. Nabi menyampaikan salam kepadamu bla 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 bla. Sampai di rumah, kemudian apa? Ayo kita makan dulu. Sampai di ruang makan, tadi apa ceritamu tadi bagaimana? Ceritakan lagi coba. Lagi cerita lagi gitu. Akhirnya berkali-kali orang ini sebel juga gitu. Ya, aku nggak mau cerita lagi deh. Udah berkali-kali aku ceritakan, masuk aku ulang-ulang. Kalau kamu percaya, ya mohon bantu saya. Tapi kalau kamu tidak percaya, saya pamit. Apa kata Utsman? Demi Allah, wahai saudaraku, dari pertama kali kamu menyampaikan itu, aku langsung percaya. Dari pertama kali kamu tadi menyampaikan bahwa aku mendapat salam dari Nabi. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa aku itu bersolawat setiap hari 1000 kali. Kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang salawat itu pasti sampai kepadanya. Aku tidak pernah cerita ke orang lain. Tapi kenapa aku ingin kamu mengulang-ulang cerita itu? Karena aku sangat suka dan aku sangat bahagia setiap kali itu kamu ceritakan kepadaku. Nabi mengucapkan salam langsung kepadaku. Luar biasa. Makanya aku ingin kamu mengulang-ulang cerita itu. Berulang kali. Kenapa? Saking senangnya aku mendengar kabar gembira itu. Sudah, kamu butuh berapa? Kamu mau apa? Semuanya aku beresi, aku cukupi. Luar biasa ini. Ya, ternyata betul kata baginda Nabi, dengan sholawat itu tukfa hammuka wa yughfar dzambuka. Semua kebutuhan kita akan Allah cukupkan dan semua dosa kita akan Allah ampunkan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah dan bunda, perbanyak sholawat. Kalau perlu dihitung sehari minimal 1000 kali. Lalu tunggu kejutan-kejutan yang akan Allah berikan kepada kita. Di saat sempit Allah akan berikan kelapangan. Di saat susah Allah akan berikan kesenangan. Di saat krisis Allah akan berikan kemudahan. Di saat butuh apapun Allah akan datangkan apa yang kita butuhkan itu.
Kenapa? Karena kita akan menjadi kekasih Rasulullah. Dan siapa yang dicintai Rasulullah, maka Allah pun akan mencintainya. Ya. Nah, ini salah satu kisah. Dan masih banyak lagi kisah tentang sholawat ini yang luar biasa. Maka bekal kita mulai hari ini, mari perbanyak sholawat kepada Nabi. Jangan pelit. Ya. Orang yang pelit itu kata Nabi bukan yang nggak pernah sedekah, yang nggak pernah infak. Al-bakhil, kata beliau, man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Al-bakhil, orang yang paling pelit itu adalah kalau ada orang disebut namaku di sampingnya, lah kok dia nggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harusnya otomatis ketika disebut nama Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu otomatis kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang sama Nabi aja bakhil, mengucapkan salawat aja ndak mau, ya. Harusnya sudah menjadi otomatis, ya. Otomatis setiap kali disebut Nabi Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah diantara keutamaan sholawat yang semoga dengan ini kita semuanya semakin dekat dengan Nabi. Semua kesulitan Allah mudahkan dan di hari kiamat dosa-dosa kita kelak semua diampunkan. Ustaz Irfan masih ada waktu apa sudah ini? Masuk tanya jawab, Ustaz. Oh baik, oke. Berarti kita cukupkan dulu sampai di sini untuk keutamaan sholawat. Semoga kita semuanya diberikan Allah kemudahan dan kemampuan ya. Semakin cinta kepada Nabi, semakin sering mengirimkan sholawat, dan kita berharap Allah turunkan keberkahan kepada kita. Nah, selanjutnya nanti ya terus dibaca sirahnya Rasulullah, diteladani akhlak-akhlaknya, dan semakin kesini kita semakin menjadi umatnya yang setia, menghidupkan sunnahnya. Insya Allah ta'ala. Demikian ayah dan bunda semuanya, semoga bermanfaat. Dan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya nanti disimpan dulu ya, dijawab di pertemuan yang akan datang lagi. Mangga, silahkan Ustaz Irfan. Baik, terima kasih Ustaz Wahid Ramadan, Masya Allah. Itulah ya yang bisa kita simak tentang salawat ya, dan memaknai bagaimana ini Maulid Nabi ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada kesempatan untuk bertanya. Bagi yang ingin ditanyakan ya, ada yang pertanyaan yang sempat pernah terganjal gitu ya tentang salawat. Nah, itu begitu. Silakan diajukan langsung aja dengan open mic-nya. Ada? Sudah jelas semua kayaknya, tinggal dipraktekkan. Boleh bertanya, Ustaz? Oh ya, terima. Oh, Silakan. mangga. Ya, kalau misalnya sholawat yang bisa diucapkan dengan cepat itu kan sholawat Jibril ya, yang Ya. Ya, cuma kadang-kadang agak ganjal karena biasa mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sementara kalau sholawat Jibril katanya karena disampaikan oleh malaikat Jibril jadi nggak ada sayyidina Muhammad gitu ya. Cuma kadang-kadang agak gimana ya, agak-agak kerasa apa kurang adab atau bagaimana gitu, bagaimana Ustaz? Ya, jadi menambahkan kata sayyidina itu adalah kalau kata para ulama memang salah satu adab kita kepada Nabi. Ya. Adapun kalau langsung pun tidak masalah sebenarnya, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak masalah, tetap sampai kepada baginda Nabi. Tapi kalau pengen lebih sopan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu secara rasa itu beda memang. Kalau ada sayyidinanya kan lebih mengagungkan. Tapi kalau boleh apa enggak? Ya boleh tetap walaupun tanpa sayyidina. Dan tetap sampai enggak? Sampai kepada Nabi walaupun tanpa sayyidina. Bahkan kalau dalam sholat, itu memang yang diajarkan Nabi tanpa sayyidina. Kalau dalam sholat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Lah boleh nggak kalau dalam sholat pakai Sayyidina? Dalam mazhab Syafi'i itu boleh, boleh saja. Karena bagaimanapun itu pengagungan kepada baginda Nabi. Tapi kalau saya pribadi dalam sholat tidak memakai Sayyidina. Kalau di luar sholat baru pakai Sayyidina. Jadi tidak apa-apa. Tanpa Sayyidina pun insya Allah sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Ya. Bu Agung cukup? Terima kasih. Sami-sami. Sama. Baik, masih ada kesempatan. 8 menit lagi masih bisa. Bagi orang tua Kalau nggak yang ada jangan dipaksa. oh ya. Lagi pada praktek kayaknya. Lagi pada sholawat. Ya, nah ini Ustaz, mungkin saya yang bertanya jadinya. Ya kan kalau ini perkara yang ya mirip ya, misalnya zikir lah, kalau ini zikir gitu. Jadi kalau itu kan boleh banyak gitu ya, kan boleh sampai 1000 kali, sampai lebih gitu. Bahkan tadi di kisahnya Ubay bin Ka'ab yang mengajukan jika setengah doa, bukan seluruh doanya itu salawat, itu boleh. Tapi kalau misalnya zikir, misal kayak untuk asma Allah gitu, nah itu ada batasan nggak sih? Ada apa? Ada batasannya nggak? Misalnya kayak Batasan. misalnya ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab gitu ya. Nggak ada batasannya. Terserah mau berapa kali mangga. Yang selama niatnya betul-betul taqarruban ilallah, nggak apa-apa. Mau 10.000 kali, mau berapapun nggak ada yang membatasi. Kecuali kalau niatnya dari awal salah, lah itu kesalahannya dari awal sudah, misalnya mengatakan ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi biar kebal senjata tajam. Nah, ini beda nanti niatnya dari awal. Biar sakti gitu ya, Bu. Ya, Pak, sakti misalnya ya. Jadi kita memuji Allah murni karena ingin mendapatkan apa? Ridho dari Allah, bukan untuk macam-macam. Tapi kalau misalnya setelah berzikir begitu kemudian dapat karomah, ya qawi ya qawi ya qawi, karena mau jihad dia memuji Allah ya qawi, maksudnya berikan kekuatan ya Allah ya qawi ya qawi. Dan ternyata di medan jihad dia itu kena pedang itu nggak mempan, nah itu karomah ya, karomah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini, oke. Terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi saya bertanya pada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam. Oh ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Saya mau bertanya. Bu Septi ya? Dengan siapa ini? Abinya Rehan. Oh, ya. Pantas namanya Bu Septi. Silakan. Masya Allah, tadi penjelasan Ustadz sangat bermanfaat sekali buat kami. Insya Allah sekali-kali nanti kami ingin mengundang ke acara yang ada di daerah kami. Ada yang saya ingin tanyakan, bagaimana kedudukan salawat-salawat yang dikarang oleh para alim ulama, Ustadz? Semacam apa misalnya? Ya misalnya salawat Nariyah, misalnya salawat Burdah, yang macam-macam. Banyak ya salawat yang dikarang oleh alim ulama. Bagaimana kedudukannya menurut dalam pandangan agama? Ya. Itu saja, Ustaz. Ya. Jadi ada sebagian salawat-salawat itu yang kadang-kadang karena pemahamannya kurang sempurna dianggap ada semacam penyimpangan, atau bahkan ada yang mengatakan di situ ada benih-benih kesyirikan gitu ya. Padahal ternyata ketika diuraikan, ketika dijelaskan, ketika kita bahas per kalimat
Tidak ada penyelewengan. Jadi yang membuat sholawat semacam sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu dan lain sebagainya itu ya. Itu tidak ada penyelewengan. Karena ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tanhalu bihil uqad. Nabi Muhammad itu kan memang dengan keberadaan Nabi Muhammad banyak persoalan-persoalan yang kemudian terurai. Kemudian watang fariju bihil kurob. Ada beban-beban, masalah-masalah yang karena kemuliaan baginda Nabi akhirnya apa? Allah kemudian uraikan bencana-bencana, kemudian Allah hentikan, ya kan? Wa yustasqal ghamamu misalnya itu sampai yang sudah lama enggak hujan dengan keberkahan baginda Nabi hujan turun. Dan itu ulama mengarang sholawat begitu kan bukan tanpa ilmu. Para ulama yang mengarang-arang sholawat semacam sholawat nariyah, sholawat burdah, itu mereka paham betul tentang makna la ilaha illallah. Mereka mengerti betul tentang tauhid. Tidak mungkin dong, masa membaca sholawat malah ngajak syirik, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada ulama buat sholawat tapi ada kesyirikan di dalamnya, tidak mungkin. Makanya ketika kita mendengar syubhat-syubhat, sholawat ini katanya begini, sholawat itu katanya begitu, kita tanya kepada ahlinya, ya. Coba mungkin Abi Raihan, nah itu ada penjelasan yang sangat bagus dari Kiai Haji Idrus Romli itu kalau di YouTube ya, tentang sholawat nariyah. Itu penjelasannya bagus sekali. Dan banyak sebenarnya sudah membahas itu, tapi yang ada di YouTube di antaranya Kiai Haji Idrus Romli itu. Beliau ulama wajah pendekarnya Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita. Jadi tidak perlu kita takut, curiga, apalagi berburuk sangka kepada para ulama-ulama kita. Ulama kita itu mumpuni ilmunya, ulama-ulama salafus soleh yang murni akidahnya, membuat sholawat bukan tanpa ilmu, tapi di situ karena apa? Ada keagungan dan harapan yang ingin disampaikan kepada Allah melalui sholawat yang mereka rangkai itu. Jadi boleh-boleh saja baca sholawat riyah, baca sholawat burdah. Walaupun kalau ditanya yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah. Itu ya, yang kita baca di akhir tasyahud. Itu yang paling bagus. Tapi bukan berarti yang lain kemudian nggak bagus. Yang lain pun tetap boleh kita kerjakan, kita lakukan. Yang paling pendek pun boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat Jibril. Itu enggak masalah. Ya, maka perbanyak sholawat. Sekiranya tidak fokus pun namanya sholawat. Para ulama mengatakan satu-satunya amal yang kalau kita lakukan walaupun tidak fokus tetap diterima sampai pada Nabi, itu adalah sholawat. Makanya sambil ngopi sholawat, sambil naik kendaraan sholawat, sambil mengikuti kajian Baitul Hufaz tetap sholawat. Insya Allah sampai ke Nabi. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam sholawat burdah maupun sholawat nariyah. Semuanya adalah mengagungkan Rasulullah selaku Nabi. Tidak pernah kita menyembah Rasulullah sebagai Tuhan, tidak pernah ya. Jadi beliau adalah Nabi, kita paham itu. Dan salawat-salawat yang dikarang ulama adalah memposisikan baginda Nabi sebagai seorang Rasul, manusia agung, tidak sampai kepada derajat menuhankan baginda Nabi. Demikian Abu Raihan ya, semoga kita bisa dimudahkan untuk memperbanyak sholawat insya Allah. Syukron jazakallah Ustaz jawabannya. Afwan. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Terima kasih untuk Abu Raihan yang sudah bertanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, walaupun nanti jangan kemana-mana dulu ya, masih ada pengumuman. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menyimpulkan ya beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ustaz Wahid. Pertama, ya Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat rindu kepada saudaranya. Ya. Jadi rindu kepada yang memang beriman kepada Nabi dan belum bertemu dengan Nabi. Dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang belum menggunakan doa pusaka ya. Jadi yang sudah disampaikan doa pusakanya ketika
ketika nabi-nabi lain itu berdoa untuk menghilangkan atau menghapuskan orang-orang kafir di muka bumi, tapi Nabi Muhammad tidak memilih itu. Dan terakhir, ketika Ubay bin Ka'ab bertanya tentang salawat dalam doa, ya, bagaimana ketika seperempat atau setengah bahkan seluruh doanya adalah isinya salawat. Dijawab oleh Nabi ada apa? Itu kalau gitu semua yang kamu harapkan akan dicukupkan dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Wahid yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya, pesan-pesan dan tausiahnya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir ada pengumuman sedikit dari Ufaz ya kepada Ustazah Ilmiana. Ada? Ya, ada. Oke, silakan Ustazah bisa sampaikan sebelum kita tutup. Iya, sebentar saja ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmiana ya, mungkin sebagian besar sudah pada kenal, di Hufaz diamanahkan sebagai bendahara, dan saat ini saya dibantu oleh Ustazah Sasa sebagai admin keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini sebentar saja saya ingin menyampaikan tentang dua hal. Yang pertama tentang santri beasiswa yang ada di Baitul Hufaz, dan yang kedua pengingatan kembali tentang pembayaran SPP bulanan. Tentang santri beasiswa, untuk saat ini total santri beasiswa yang dibiayai oleh Hufaz ada 27 santri. Dari 27 orang itu terbagi ke dalam 3 level. Level pertama, level 1, juz 30 itu ada 12 orang. Kemudian yang sedang belajar di level 2, menghafal juz 29 itu ada 11 orang. Dan yang sedang menghafal di level 3, surat Al-Baqarah dan Ali Imran ada 4 orang. Jadi pada awal berdirinya Hufaz itu, Hufaz mendapatkan dana hibah dari Basnas, sehingga kami membuka pendaftaran gratis untuk yatim dan duafa, untuk santri beasiswa. Kemudian setelah berjalan setahun, bantuan dari Basnas sudah berhenti, dan untuk selanjutnya sampai saat ini, Hufaz membiayai sendiri santri-santri beasiswa yang belajar di Hufaz gitu ya, dengan dana infak dari Bapak Ibu muslimin. Nah, bagi Bapak Ibu orang tua santri Baitul Hufaz yang sekiranya ingin ikut berinfak untuk membantu pembiayaan santri-santri beasiswa tersebut, boleh menyalurkan infaknya melalui rekening Baitul Hufaz yang biasa dipakai untuk membayar SPP ya, seperti itu. Mangga besarannya berapa, silakan nanti bisa konfirmasi ke saya atau ke Ustazah Sasa kalau setelah transfer. Kemudian untuk info SPP, mengingatkan kembali untuk pembayaran SPP setiap bulannya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah itu nanti Ustazah Sasa akan membantu saya ya, nanti akan dapat japrian ya Bapak Ibu, besaran SPP pada bulan ini sekian-sekian. Kemudian untuk pembayarannya bisa melalui transfer ke rekening yang biasa, rekening BNI Syariah, atau kalau misalnya mau cash, boleh datang ke Sekretariatan Hufaz, nanti bikin janji dulu dengan Ustazah Sasanya, gitu ya, kapan bisanya, hari apa, dan jam berapa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, informasi terkait ini ya, dari tim keuangan. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu semua. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Irfan, enggak. Baik, terima kasih Ustazah Ilmiana yang telah menyampaikan di pengumuman. Karena sudah zuhur, mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih orang tua, Ustazah yang telah hadir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.